Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Nurul Falah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai kembali di semester yang genap ya. PJJ mata pelajaran SKI. Di semester awal ini, di semester genap, materi yang pertama kita coba mengenai tentang pengertian seni budaya lokal dan tradisi Islam. Budaya lokal yang ada di Indonesia memang sangat banyak sekali. Kalau kita melihat dari mulai Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Maluku, sampai di Papua, itu sangatlah banyak budaya yang kita kenal di Indonesia, sampai mungkin ada yang belum kita kenal ya, kebudayaan-kebudayaan yang sangat banyak itu. Dari beberapa budaya yang ada, kita akan membahas tentang budaya Islamnya ya. Sebelum kita mengenal tentang budaya Islam, kita mengenal dulu apa isi itu budaya. Budaya adalah usaha atau kreativitas manusia dengan menggunakan kemampuan akal pikiran, kreasi, ide ya. Ini merupakan budaya, hasil budidaya manusia. Ragam dari budaya antara lain seni, sastra, ilmu pengetahuan, arsitektur, kaligrafi, ukir, sastra. Punyai diantaranya banyak sekali ya, masalah hikayat, babat, syair, suluk, dan lain sebagainya. Ini adalah beragam seni budaya yang ada di Indonesia yang memang sangat banyak. Seni budaya lokal ya, mungkin di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Ini tercipta dan tumbuh berkembang pada suatu daerah tertentu dengan ciri dan corak yang berbeda. Antara satu daerah satu dengan yang lainnya berbeda. Berbeda ciri, berbeda corak, berbeda karakter antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tradisi ini kan artinya adat istiadat yang secara turun-temurun masih berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat kita. Adapun adat yaitu tatanan perilaku yang biasa dilaksanakan sejak masa lampau. Sudah turun-temurun ya, adat istiadat. Makanya kita kan dari satu daerah ke daerah lain, jelas ini adat istiadatnya berbeda-beda. Tentu hal ini sangat pengaruh sekali buat kegiatan dakwah ya. Para ulama-ulama dahulu dari satu daerah ke daerah yang lain juga harus bisa ya melihat adat daerahnya masing-masing dahulu. Baru dia mau menyiarkan agama Islam ya sebagai dai. Ya, ini jadi pengaruh sekali adat kepercayaan memang sangat kuat melekat di masyarakat Indonesia, sehingga tidak mungkin diberantas tuntas meskipun banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya jangan salahkan ketika itu masih dipakai, karena apa? Perlawanannya nggak sekaligus, nggak tuntas. Ya satu dengan satu ya, sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Karena ini apa? Ini adalah strategi yang diterapkan oleh para ulama kita untuk menyisipkan pesan-pesan ajaran Islam kepada masyarakat melalui apa? Melalui adat istiadat. Harus lapang dada, tanpa ada perasaan khawatir untuk kehilangan kepercayaan dan tradisi yang sudah merasuk dalam jiwa mereka. Jangan sampai diberangus, akhirnya dihabiskan seperti itu. Sedikit demi sedikit. Yang penting kita sisipi ajaran-ajaran Islam. Para dai, para ulama dalam menyebarkan agama Islam, ya halnya seperti itu. Nih agar kalian semuanya mengerti ya. Kemudian perkembangan selanjutnya muncul pada waktu perpaduan tradisi, adat kebiasaan masyarakat Nusantara dengan ajaran Islam. Ini kan merupakan percampuran. Apa sih bahasanya kalau percampuran? Akulturasi ya. Akulturasi antara ajaran Islam dengan adat kebiasaan masyarakat Nusantara
yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Tradisi baru yang akhirnya disebut dengan tradisi Islam bukan syariat yang diamalkan, tetapi hanya sebagai sarana dan metode dakwah. Ya kan, metode dakwah macam-macam. Ya. Dulu ketika pertama kali ajaran Islam masuk ke Indonesia kan juga dengan berbagai macam cara. Di antaranya perdagangan, pernikahan, kebudayaan salah satunya seperti itu. Ya. Nah, ini awal dari perkembangan seni budaya lokal dan tradisi Islam yang ada di Indonesia. Sekarang kita coba untuk bagaimana kesenian dan adat Nusantara. Kedatangan agama Islam di Indonesia memang memberi warna kebudayaan. Kebudayaan masyarakat kita, masyarakat Nusantara, sebagai agama yang sangat mendorong manusia untuk selalu mengadakan perubahan ke arah apa? Ke arah perbaikan. Bagaimana caranya? Maka kehadiran Islam juga turut berperan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat di Nusantara ini. Perubahan memang kadang-kadang berkembang di masyarakat sehingga apa? Terciptalah kebudayaan. Atau kita kenal tadi dengan akulturasi, percampuran. Adat yang satu dengan adat yang lain, Islam masuk ya dicampur adukan itu. Tapi tidak menghilangkan nilai-nilai Islam, tidak. Bukan berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Islam hilang, tidak. Artinya supaya masyarakat bisa mengikuti. Kalau sekaligus kan nggak mungkin, ya. Jadi menghilangkan kebudayaan yang sudah ada, mengingat bahwa kebudayaan merupakan hasil pemikiran manusia, maka Islam menghargai kebudayaan tersebut. Untuk apa? Untuk dikembangkan. Bagaimana supaya Islam bisa masuk di akulturasi? Nah, seperti itu, ya. Jadi perpaduan ini akan menyesuaikan dengan kebenaran yang diyakini. Hal ini dapat dilihat upaya tetap mempertahankan kebudayaan lokal dari sentuhan Islam. Kesenian, adat istiadat di Nusantara ini kan banyak yang bernuansa Islam. Misalnya kesenian wayang, kesenian hadroh, ya, qasidah, sekaten, ya, dan berbagai tradisi lokal yang lain yang semuanya dikemas secara Islami. Ya kita contohkan saja. Yang pertama di Jawa ini yang kebanyakan senang dengan wayang. Ya, wayang merupakan kesenian tradisi dari Jawa. Dulu ketika Islam masuk, yang menyebarkan adalah para wali songo. Ya, mereka memang sangat kreatif dan ahli dalam mengambil hati masyarakat dalam berdakwah. Melalui apa? Melalui kesenian wayang. Kesenian wayang merupakan sarana dakwah yang paling efektif untuk mengislamkan masyarakat di tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Wayang itu dipakai sebagai sarana dakwah yang efektif karena di dalamnya terdapat unsur spiritual dan pendidikan. Karena di sana banyak diajarkan masalah pendidikan, apalagi spiritualnya, ya. Ya, dakwah itu makanya banyak diambil dari kesenian wayang ini. Unsur-unsurnya sebagian dari ajaran Islam kemudian dituangkan dalam bentuk cerita, diperagakan dengan wayang kulit. Cerita wayang diciptakan oleh Sunan Kalijogo mengandung misi dakwah. Misalnya cerita wayang judulnya Jamus Kalimasada atau Wahyu Tohjali, ada lagi Wahyu Purbaningrat, ada lagi Babat Alas, ya. Sunan Kalijogo menggunakan media dakwah yang lain. Selain wayang apalagi? Ya di Jawa terkenal dengan gamelan, kayak gamelan, ya. Gending-gending Jawa. Ya, karena apa? Dapat dinikmati secara sendiri-sendiri sebagai karya seni musik. Juga sebagai pengiring pementasan wayang. Ya, wayang kan kalau nggak ada nggak disertai dengan gamelan, nggak ada musiknya juga nggak enak. Ya pakai gamelan, ya. Nah, pakai gending-gending Jawa kan nyanyian tuh banyak tuh, ya. Iya, dan sebagainya.
juga sebagai pengiring tadi ya. Setiap kali mengadakan pertunjukan, Sunan Kalijogo selalu mengawali dengan petuah-petuah. Ya, kalau sekarang apa ya, kalau para kiai, para ustadz yang tampil ya, dengan misi-misi dakwahnya, ya, dengan petuah-petuahnya lah, seperti itu, kalimat-kalimat thayyibah. Jadi setelah masyarakat dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa mereka telah masuk Islam. Ya, makanya ada salah satu judul wayang disebut Jamus Kalimat Sada. Itu mengajarkan. Dulu kan terkenal dengan percaya kepada roh-roh ya. Ya. Kemudian ajaran-ajaran Buddha Hindu. Maka sekarang ya tetap dipakai ajaran-ajaran Buddha Hindu, cuman disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Nah ini kayak ada 3 hari, 4 hari, apa itu kan semuanya dimulai dari ajaran Hindu, tapi dipakai, kita disisipi dengan ajaran Islam dan petuah-petuah ya, untuk kembali kepada masyarakat yang kembali mengenal Allah. Dengan apa? Dengan diajarkan kalimat syahadat atau kalimat syahadat, dibimbing ya. Tadi jadi Sunan Kalijogo ketika memperlihatkan wayang dan gamelan tidak sampai di situ ya, tapi terus dibimbing agar mereka bersedia mengerjakan sholat 5 waktu sebagai tiang agama ya. Kalau sekarang bukan hanya teori tapi praktek yang penting ya. Diajarkan dulu dengan wayang ini bagaimana ya, diajar mengucapkan kalimat syahadat, tokoh-tokohnya juga diganti dengan sahabat-sahabat Nabi dan lain sebagainya ya. Kemudian baru ya diajarkan. Jadi dengan sarana wayang ini masyarakat menjadi simpati kepada Sunan Kalijogo sehingga beliau sukses dalam berdakwah. Maka tidak heran kalau Islam berkembang cepat di Pulau Jawa ya. Ini sangat betul-betul ya diikuti ya oleh para ulama ya, para penyebar agama Islam yang ingin menjadikan negara Islam itu teduh, Islam itu tenang ya, sakinah dan sebagainya. Jadi inilah yang menjadikan Islam mudah masuk ke Indonesia. Padahal dulu kan kalau kita lihat tuh, sebelum Islam datang, agama Hindu, agama Buddha berkembang dengan pesat di Indonesia. Bagaimana kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, semuanya berkembang pesat. Ya, tapi ketika Islam datang, Masya Allah, jadi semuanya dipimpin, ya, kerjakan dengan baik. Itu saja ya di awal cerita tentang kesenian kebudayaan Islam yang ada di Nusantara. Kita sekarang baru masuki Pulau Jawa, ya, itu pun baru cerita wayang, belum nanti ada gamelan, kemudian ada rebana, ada hadro dan sebagainya. Baru nanti kita kembali ke pulau-pulau yang lain, bagaimana nanti Islam berkembang dengan kebudayaannya di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Pulau Bali, Ambon dan lain sebagainya. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan karena ini baru awal ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya mengingatkan kepada kalian dalam masa pandemi ini, jaga kesehatan, gunakan masker ketika kalian keluar rumah. Kemudian untuk tugas, saya hanya memberikan rangkuman tentang kebudayaan atau budaya Islam, mulainya kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Itu saja, kamu tulis saja di buku tulis ya, minimal 1 lembar. Kalau sudah nanti kirim ke WA saya atau WA Pak Irfan. Itu saja untuk kelas 9 pada pertemuan pertama pada hari ini. Semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.